Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bab 2 dengan pembahasan mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.2 pada bab 2 ini, yaitu kalian mampu untuk menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Baik Sahabat Gen, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Pernahkah kamu melihat orang yang mengangkut barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, ayo kita pelajari materi berikut dengan penuh semangat. Kita masuk pada pembahasan pertama Gen, yaitu usaha. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Hal ini karena usaha berkaitan erat dengan besar perpindahan. Perhatikan penjelasan berikut ini ya Gen. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana W sama dengan F dikali delta S, dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuannya yaitu meter. Sahabat Gen, agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami contoh pertanyaan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Oke, kita coba untuk menjawabnya. Pertama, kita akan mengetahui apa yang ada pada pertanyaan, di mana pada pertanyaan diketahui bahwa gaya dorong lari adalah 100 Newton, gaya yang diberikan Siti adalah 400 Newton, delta S Lani 10 meter dan delta S Siti adalah 40 meter. Kemudian yang ditanya adalah usaha dari Lani dan usaha dari Siti. Maka kita mendapatkan jawabannya yaitu sebagai berikut. Untuk yang dilakukan Lani memiliki usaha di mana 100 Newton dikali 10 meter sama dengan 1000 Joule. Kemudian untuk W Siti diketahui bahwa 400 Newton dikali dengan 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule. Sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Sahabat Gen, berhubungan dengan usaha Lani dan Siti dalam memindahkan rak, tentu mereka mengeluarkan energi yang sebanding dengan apa yang mereka lakukan, bukan? Kira-kira siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Untuk mengetahuinya, kita akan mengenal laju energi atau daya Sahabat Gen. Laju energi atau daya dengan simbol yaitu P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana P sama dengan W dibagi T, dengan P yaitu daya, satuannya watt,
W tadi adalah usaha dengan satuan joule, dan T yaitu adalah waktu dengan satuannya yaitu sekon. Agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo simak contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak tersebut? Ayo kita sama-sama untuk menjawabnya. Diketahui W Lani sama dengan 1000 joule, W Siti sama dengan 16.000 joule, T Lani adalah 10 sekon dan T Siti adalah 40 sekon. Adapun yang ditanya adalah mengenai P Lani sama dengan berapa watt dan P Siti sama dengan berapa watt. Maka akan kita jawab dengan menggunakan rumus yang sebelumnya telah kita ketahui. Di mana untuk P Lani yaitu 1000 joule dibagi 10 sekon sama dengan 100 watt. Adapun P Siti 16.000 joule dibagi 40 sekon sama dengan 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt. Sedangkan Siti adalah sebesar 400 watt. Sahabat Gen, kita akan masuk pada pembahasan mengenai pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu yang disebut pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Nah, sederhananya pesawat sederhana adalah alat bantu yang memiliki susunan sederhana, berfungsi memudahkan pekerjaan manusia. Berdasarkan prinsip kerjanya terdapat beberapa jenis pesawat sederhana, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Pesawat sederhana memanfaatkan keuntungan mekanis yang diperoleh dari perbandingan gaya sehingga memperkecil usaha yang dilakukan. Nah sahabat Ken, berikut ini akan dibahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitarmu dan keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana tersebut. Pesawat sederhana pertama yang akan kita bahas adalah tuas atau pengungkit. Tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain yang bisa ditemui yaitu gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekaniknya. Cara menghitung keuntungan mekanik adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Lihat pada gambar, panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Karena syarat keseimbangan tuas adalah FB dikali LB, maka FK dikali LK, dan kita akan mengetahui KM atau keuntungan mekanisnya adalah FB dibagi FK. Maka untuk keuntungan mekanis tuas adalah LK dibagi LB. Dengan KM yaitu keuntungan mekanis, untuk FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Sahabat Gen, berikut ini adalah jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Jenis pengungkit pertama yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ada pada gunting, di mana pada gambar bisa dilihat mengenai konsep pengungkitnya. Jenis pengungkit kedua diterapkan pada alat pembuka tutup botol, dan konsep pengungkitnya dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Kemudian jenis pengungkit ketiga dapat dilihat pada penerapannya
di alat pinset atau penjepit dengan konsep pengungkit yang dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Sahabat Gen, setelah mengenal tuas atau pengungkit, selanjutnya kita akan mengenal pesawat sederhana kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Perhatikan gambar di sebelah kanan Gen, dan kita akan coba mengetahui keuntungan mekanis pada bidang miring yang dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan patokan rumus awal di mana Km atau keuntungan mekanisnya adalah gaya beban atau Fb dibagi dengan gaya kuasa atau Fk. Bisa dilihat pada segitiga pada beban Gen. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka Fb dibagi Fk sama dengan L dibagi H. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring sama dengan L yaitu panjang bidang miring dibagi dengan H yaitu tinggi bidang miringnya. Pesawat sederhana selanjutnya yang akan kita kenal adalah katrol. Katrol adalah mesin sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur di mana sutah tali atau rantai dapat bergerak bolak-balik. Salah satu pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari yang umum adalah penggunaan katrol tetap berupa timba untuk mengambil air dari sumur yang dalam. Katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1, karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Selain katrol tetap, terdapat pula katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Bisa dianggap keuntungan mekanis katrol bebas ini adalah setengah gaya beban, di mana hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1N akan mengangkat beban 2N. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Nah, katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk bisa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya, seperti pada gambar. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4 karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4 dan yang perlu diperhatikan tali kuasa tidak diperhitungkan. Kita akan mengenal contoh pesawat sederhana yang terakhir ini Gen. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat mengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah dapat dilihat pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Demikian tadi Sobat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 2 dengan subbab 1 tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.